Salam literasi. Baca, baca, baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Sekapartaka, Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Penajam Pasir Utara melalui bidang pengolahan layanan dan pelestarian bahan perpustakaan mempersembahkan wisata edukasi keliling mendongeng virtual untuk mendukung pembelajaran jarak jauh di masa pandemi corona. Dalam rangka promosi layanan perpustakaan berhubungan dengan pengembangan minat baca, saksikan di channel YouTube Dinas Perpustakaan dan Arsip bidang layanan dan Instagram Perpustakaan Kabupaten PPU. Melalui mendongeng, kita tingkatkan daya imajinasi, kreativitas, nilai moral, budaya, dan karakter yang baik pada anak sejak dini. Mau jadi dokter yang rajin Ulun pasir, yo ya sayang ulun pasir. Uen ulun yo, ulun otakan. Uen ulun yo, otakan. Hai adik-adik, bertemu kembali bersama Pustaka Men. Ada yang tahu ini alat apa? Ya, ini alat tradisional milik dari suku Pasir. Dia adalah gambus pasir. Baiklah, kita akan memulai dongeng bersama Pustaka Men. Dia rajin belajar, dia rajin membaca. Dia siapa? Pustaka Men, manusia pustaka. Salam literasi, baca, baca, baca. Salam literasi, baca, baca, baca. Hai adik-adik, bertemu kembali bersama Pustaka Men. Pustaka Men akan bercerita tentang... Ada yang tahu? Belum tahu ya? Ceritanya ialah cerita apa ya? Oh iya, Pustaka Men punya cerita dari Tanah Pasir yang berjudul Putri ke Laut, Putri Oa Oa. Zaman dahulu kala di Tanah Pasir hiduplah seorang pemuda yang bernama Nalau beserta ibunya. Keseharian Nalau ialah berburu, berladang, bersawah, dan mencari ikan. Mancing ikan. Nah adik-adik, seperti biasa, Nalau pergi berburu di dalam hutan menggunakan sumpit kesayangannya. Tidak lama kemudian, Nalau mendengar suara orang bernyanyi. Dan nyanyian tersebut seperti meminta tolong. Riut, triang, riut. Awa aku kakak Nalau. Kantem, kayangku kantem. Kantem kayu daan olai. Suara siapa itu yang bernyanyi? Sepertinya dia merasa kesakitan. Nalau pun mencari asal suara tersebut. Wah,
ternyata ada seekor uak-uak di atas pohon. Ia merasa kesakitan karena tangannya terjepit oleh dahan yang sangat besar. Nalau pun memutuskan untuk menolong uak-uak tersebut. Ia pun memanjat pohon. Lalu melepaskan uak-uak tersebut, memotong ranting-rantingnya. Dan menolong uak-uak tersebut membawanya turun dari pohon. Karena rasa iba, Nalau pun membawa pulang uak-uak itu. Yuk ikut pulang. Sesampainya di rumah, Ibu Nalau yang menunggu Nalau seharian marah-marah. "Nalau, mengapa kau pulang hanya membawa seekor uak-uak? Kau tidak membawa payau, kijang, rusa, dan sebagainya yang bisa kita konsumsi. Uak-uak tidak bisa dimakan, Nalau." "Maafkan Nalau, Ibu. Hari ini Nalau tidak mendapat hewan buruan. Nalau berjanji esok hari Nalau akan membawakan hewan buruan. Nalau hanya membawa seekor uak-uak. Kasihan Ibu, ia kesakitan, tangannya terjepit dahan besar." "Baiklah Nalau, peliharalah uak-uak itu." Nalau pun memelihara uak-uak tersebut. Ia taruh uak-uak itu di kandang bersama hewan-hewan piaraan lainnya. Ada ayam, ada kambing. Ada yang tahu suara ayam? Ada yang suara kambing? Ada yang mau tahu? Nah, begitulah seterusnya. Setiap hari Nalau memberi makan uak-uak sama halnya dengan hewan peliharaannya yang lain. Kasih makan kambing, kasih makan ayam, kasih makan owa-owa. Nah adik-adik, mau tahu kelanjutan ceritanya? Mau tahu? Ya, kakak istirahat dulu ya. Oh no! Pada suatu hari, Nalau dan ibunya bersama tetangga-tetangga yang lainnya pergi berladang. Kebiasaan suku Pasir ialah berpindah-pindah ladang. Cukup jauh mereka pergi berladang hingga pulang di sore hari. Nalau pergi berladang bersama ibunya. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, menanam jagung di kebun kita. Cangkul, cangkul. Nah, itulah adik-adik kehidupan Nalau berladang. Setibanya mereka pulang di sore hari ke rumahnya, alangkah terkejutnya Nalau dan ibunya. "Wah, rumah kita bersih sekali. Siapa ya yang membersihkan rumah kita?" "Ada apa, Nalau?" "Rumah kita bersih, Ibu. Ada yang membersihkannya." "Iya, bersih sekali rumah kita." Ketika ia masuk ke dalam dapur, mereka tambah terkejut. "Wah, banyak makanan lezat." "Siapa yang memasak ini semua? Lezat-lezat sepertinya, Nalau. Ayo kita makan." "Tunggu dulu, Ibu." Nalau takut. Siapa yang memasaknya kita tidak tahu. Mungkin saja makanan ini beracun. "Ibu tunggu di sini.
Nalau akan bertanya kepada tetangga. Nalau pun bertanya kepada tetangga. Bapak ada yang melihat siapa yang mengantar makanan ke rumah kami? Tidak tahu. Ibu, ada yang melihat siapa yang mengantar makanan di tempat kami? Tidak tahu. Mereka semua tidak tahu. Nalau pun kembali pulang ke rumah menemui ibunya. Ibu, tidak ada yang tahu, Ibu. Apa kita makan saja ya? Tunggu sebentar, Nalau. Ada baiknya kita coba dulu makanan ini kepada hewan piaraanmu. Mereka pun memberikan makanan tersebut ke hewan piaraannya dengan maksud apabila terjadi apa-apa dengan hewan piaraannya, berarti makanan ini tidak bisa dikonsumsi. Nalau memberikannya kepada ayam. Ayam tidak apa-apa. Nalau pun memberikan makanannya kepada kambing. Kambing, meh. Kambing, meh. Makan. Kambing memakan makanannya. Tidak apa-apa. Wah, tidak terjadi apa-apa. Ayo kita makan pesta besar. Ngom 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 ngom. Enak sekali mau. Mereka pun menyantap makanannya dengan perasaan masih terheran-heran. Siapa ya ibu kira-kira yang memasak makanan kita dan membersihkan rumah kita? Akhirnya mereka berdua mengatur siasat. Mereka berdua berpura-pura pergi ke ladang. Padahal mereka tidak jauh berada di tempat rumah tersebut untuk melihat siapa yang mengerjakan pekerjaan rumah dan memasak makanan-makanan yang lezat. Ibu, ayo Bu kita pergi ke ladang. Ayo Nalau. Mereka pun berpura-pura berjalan. Dan mulai mengintip dari sela-sela dinding. Siapa ya kira-kira? Alangkah terkejutnya mereka berdua ketika melihat perempuan cantik sedang mengerjakan pekerjaan rumah. Dari mulai menyapu, mencuci piring, memasak. Wah, ternyata ada seorang perempuan cantik yang mengerjakan pekerjaan rumah ketika Nalau dan ibunya pergi berladang. Sambil mengendap-endap, Nalau memasuki rumahnya. Ngendap, teng, ngendap, teng, ngendap, teng. Kena kau, mau kemana kau? Ampun, ampun, lepaskan aku Nalau. Jangan sakiti aku. Siapa juga yang mau menyakiti perempuan cantik sepertimu? Nah teman-teman dan adik-adik semuanya, akhirnya mereka berdua resmi menjadi pasangan yang serasi dan dikaruniai anak. Ketika Nalau pergi berladang, ia bekerja menanam padi, mencangkul. Ia pulang dengan sangat kelelahan. Dalam keadaan capek dan lelah, Nalau meminta istrinya untuk bernyanyi. Wahai istriku, apakah kau mau menerima permintaanku? Apa itu kakak Nalau? Sepertinya aku lelah dan capek. Mungkin apabila kau bernyanyi lagu yang dahulu kau nyanyikan di hutan, aku pasti akan merasa sehat kembali. Suamiku, bukankah engkau telah berjanji
agar tidak meminta aku bernyanyi lagu itu. Segeralah, mungkin hanya dengan engkau bernyanyi, badan aku akan kembali pulih. Suamiku, karena kau terus memaksa, aku akan menyanyikan lagu tersebut. Riut, riang, riut, awak aku kakan nalau, kantem kayangku kantem. Belum selesai lagu itu dinyanyikan, bulu-bulu di tubuh istri Nalau berdiri dan mulai tumbuh bulu-bulu yang menyerupai seekor oa-oa. Dan seketika itu juga istri Nalau berubah menjadi Nalau suamiku, kini aku kembali ke wujud asliku. Aku akan pergi meninggalkanmu. Jaga anak kita baik-baik. Nah adik-adik, Putri Owa-Owa atau Putri Kelawat akhirnya kembali ke wujudnya. Nalau yang ditinggal sendiri hanya dapat bersedih. Maafkan aku istriku. Aku berjanji akan menjaga anak-anak kita. Nah adik-adik, itulah tadi dongeng Putri Owa-Owa atau yang biasa disebut Putri Kelawut. Pesan yang dapat kita ambil dari cerita tersebut, ingkar janji adalah perbuatan yang tidak baik. Kita harus menepati janji kita. Apabila kita berjanji, kita harus menepati. Selamat, selamat, selamat menikmati dongeng-dongeng Pustakamen. Dadah, Pustakamen pergi dulu. Selanjutnya adik-adik, waktunya menjawab pertanyaan. Nomor 1, apakah nama alat tradisional suku Pasir yang muncul pertama kali dalam cerita ini? Nomor 2, apakah judul cerita dari Tanah Pasir pada episode kali ini? Nomor 3, apakah yang digunakan Nalau untuk berburu di dalam hutan? Nomor 4, apa yang dibawa Nalau pulang ke rumah hingga membuat ibunya marah? Nomor 5, apakah kebiasaan suku Pasir? Nomor 6, apakah pesan moral yang dapat diambil dari cerita ini? Kerjakan sebagai tugas rumah. Nantikan episode selanjutnya. Salam literasi.